Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Julita dengan NIM C0C023036. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran jangka panjang, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama yaitu definisi. Definisi anggaran. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran ini digunakan untuk keperluan investasi barang modal atau capital budget dan merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data yang diperlukan untuk anggaran jangka panjang yaitu 1. Penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus. 2. Kebijakan jualan dan belian. 3. Harga jual. 4. Anggaran sediaan produk jadi akhir. 5. Biaya bahan baku standar. 6. Tarif upah standar tenaga kerja langsung. 7. Sediaan bahan baku akhir. 8. Upah tenaga kerja langsung. 9. Tambahan modal kerja. 10. Taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang. 11. Anggaran biaya overhead pabrik. Kegunaan anggaran jangka panjang. Menurut Munandar, kegunaan pokok anggaran jangka panjang secara umum adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman kerja. 2. Sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran jangka panjang berguna untuk perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 atau 10 tahun. Arus kas. Kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku atau akunting. Metode yang mendasarkan perhitungan arus kas sangat baik untuk menilai usulan investasi. Karena dapat menghasilkan laba tambahan, kita harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Perhitungan arus kas masuk bersih. Dari aspek keuangan, sebelum menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak, terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih yaitu arus kas masuk bersih tanpa bunga bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri, atau arus kas masuk bersih dan bunga bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. A. Nilai majemuk. B. Nilai majemuk dari anuitas. C. Faktor dana pelunasan. D. Nilai sekarang. E. Nilai sekarang dari faktor anuitas. F. Faktor kembali modal. Biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal atau biaya secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham, preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penyusunan anggaran operasional.
A. Anggaran jualan, B. Anggaran produk, C. Anggaran biaya bahan baku, D. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, E. Anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang, di mana anggaran keuangan perusahaan secara terstruktur dituangkan dalam laporan neraca atau balance sheet. Anggaran keuangan merupakan bagian yang penting dalam suatu perusahaan karena anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi, arus kas, dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Dalam penyusunan anggaran keuangan harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang ingin dicapai. Baiklah, itu tadi materi yang saya bacakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.